Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulubibo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini kita mau memperbaiki sebuah TV merek Philips Multi AV Teletext dengan tipe 21 PT 132A garis miring 50R. TV ini rusaknya adalah ada gambar horizontal aja, artinya dia rusak vertikal. Coba saya tes dulu sebelum saya perbaiki. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Kira-kira muncul nggak garis horizontalnya atau rusak vertikalnya? Kalau misalnya muncul, nanti baru kita buka casingnya dan kita perbaiki. Sejauh ini saya colokin ke listrik stekernya, tapi TV-nya belum hidup pemirsa. Jadi saya harus cari alat untuk menekan tombol CH atau tombol on atau tombol menu. Kalau saklarnya sih udah hidup, saklar TV on off-nya tuh udah hidup. Cuman ada lampu kedip-kedip seperti ini. Ini menandakan TV-nya protek. Protek berarti ada yang rusak di dalam sana. Apa yang rusak? Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Langsung aja saya ambil obeng andalan saya dan saya incer satu persatu skrup yang ada di TV ini pemirsa. Ada kurang lebih 4 buah skrup dan bekas-bekas skrup yang lain itu seperti ada yang patah atau ada yang skrupnya malah nggak ada. Artinya TV ini pernah diservis. Setahu saya memang iya, karena TV ini dulu pernah kena sambar geledek, kena sambar petir, tapi udah sembuh. Terus dapat beberapa tahun rusak bagian yang lain. Artinya TV-nya memang udah tua gitu ya. Tapi banyak yang masih suka TV seperti ini. Saya pun masih suka juga. Lebih suka TV tabung daripada TV LED atau yang canggih-canggih. Karena yang canggih-canggih itu bagus sih, cuman perbaikinya ribet. Kalau yang kayak gini kurang lebih ribet juga, cuman lebih enak komponennya gede-gede gitu pemirsa. Jadi enak identifikasinya. Langsung saya curiga sama satu buah elko. Elkonya ini melendung. Nih, sebelum saya tarik-tarik PCB-nya, saya cek dulu kondisi fisik komponen kira-kira ada yang janggal apa enggak. Ternyata memang benar saya nemuin suatu buah elko yang bagian atasnya tuh melendung. Elko-nya ukuran berapa saya mau cek dulu dari dekat. Sebelumnya saya cabutin dulu kabel yang menghalangi saya untuk bisa membalik TV-nya seperti ini pemirsa. Karena TV-nya harus saya balik, saya harus lihat jalur rangkaian di bawahnya, arahnya kemana-mana aja. Setelah saya tahu elko tadi elko apa, nah baru lebih enak analisanya ya. Biasanya sih elko yang kayak gitu itu adalah elko horizontal. Biasanya elko-nya berukuran 160 volt. Ini dia elko-nya. Coba saya lihat dari dekat. Ternyata memang iya itu elko-nya. Langsung aja saya panasin solder. Saya lepas dua kaki elko-nya plus dan minus dengan cara menyolder sambil saya tarik seperti ini elko-nya. Benar saja ternyata ukurannya 160 volt 47 mikrofarad. Ini adalah elko bagian horizontal pemirsa. Dari bagian bawah dilihat dia udah cembung, terus bagian atas juga dia udah cembung juga. Artinya elko ini udah rusak 100% dan harus diganti dengan elko yang baru. Langsung aja pergi ke toko elektronik dan cari elko yang baru. Dan saya tunjukin ke pemirsa. Ini adalah kabel katoda yang merah tadi. Yang ini adalah kabel screen, yang ini adalah kabel horizontal, yang ini adalah kabel vertikal. Itu bonus dari saya. Kalau misalnya pemirsa pengen tahu lebih banyak, pemirsa bisa ikutan langganan di channel Teknisi Digital. Ada sebuah elko
Ada dua buah elko, ini adalah elko vertikal 35 volt 1000 mikrofarad, dan satu buah elko lagi di situ, elko yang kecil. Ini adalah transistor horizontal, ini adalah playback. IC vertikalnya mana? IC vertikalnya ada sama elko vertikal. Ini dia pemirsa. Ini elko vertikal. Nah, yang paling dekat dengan elko vertikal itu ada pendingin, terus ada IC yang kakinya kayak kaki-kaki sisir, itulah IC-nya, IC vertikal. Nggak nyasar ke IC vertikal dulu dulu deh. Jadi saya harus coba untuk cek elko IC vertikal dulu, kira-kira elko-nya masih dalam keadaan baik apa enggak. Biasanya elko tuh kalau rusak dia kadang-kadang nggak cembung, tapi kadang-kadang juga dia cekung atau kelihatan seolah-olah dia kering, lebih ringan daripada biasanya. Kayak gitu pemirsa. Jadi saya harus cek dulu seperti ini. Ini adalah elko untuk vertikal, ukurannya 35 volt 1000 mikrofarad. Ternyata begitu saya cek kondisinya kayak baik-baik aja. Tapi ini nggak menjamin ya kalau untuk bagian vertikal. Cuman jangan diganti dulu. Cek dulu komponen yang lain. Di bagian vertikal ada komponen yang lain juga, namanya elko juga. Coba saya ambil juga elko-nya. Elko-nya ini bersandingan sama elko yang barusan kita copot. Elko ini kecil, ukurannya adalah 1000 mikrofarad 50 volt. Dan dia agak cekung, terus bagian bawahnya masih bagus. Saya curiga kalau misalnya ini masih bagus. Kayaknya ini nggak rusak deh. Setelah saya pergi ke toko elektronik, ngegas motor, terus beli komponennya, terus balik lagi. Saya bandingkan, saya tunjukin ke pemirsa, ini adalah elko yang rusak yang saya copot tadi. Bawahnya melendung setelah saya bersihkan. Begitu saya bersihkan kelihatan kalau misalnya dia tuh melendung maksudnya. Bukan setelah saya bersihkan terus melendung. Ini adalah elko yang baru. Elko yang baru ukurannya sama 47 mikrofarad 160 volt. Tapi lebih kecil size-nya. Bentuk fisiknya itu nggak jadi soal. Yang penting ukurannya. Ukuran voltase sama mikrofaradnya itu harus sama. Langsung aja ya. Saya pasang di tempatnya sini. Terus tinggal saya solder. Setelah itu TV-nya bisa hidup apa enggak. Agak aneh ya saya memperbaiki bagian horizontal. Padahal kerusakan sebelumnya adalah hanya ada garis horizontal atau rusak vertikal. Berarti yang harus saya obrak-abrik adalah bagian vertikal. Tapi ternyata sebelum obrak-abrik bagian vertikal, saya benerin dulu bagian horizontal pemirsa. Nah, bagian mana sih sebetulnya yang membuat TV ini menjadi protek? Bisa jadi dua-duanya, itulah repotnya. Aturan kita cuma obrak-abrik vertikal, ganti IC vertikal aja biasanya udah selesai sama elko sama dioda pump up-nya selesai. Tapi ini enggak, malah saya disajikan sesuatu yang lain. Ternyata bagian horizontalnya juga rusak. Nah, udah saya solder ya seperti ini pemirsa, udah saya potong kakinya yang kelebihan. Terus tinggal saya tes, saya colokin ke arus listrik 220 volt. Dan ternyata TV-nya tetap masih protek pemirsa. TV-nya tetap masih protek. Dan lampunya masih kedip-kedip. Berarti ada bagian lain yang juga masih rusak di sini yang harus juga segera diperbaiki. Supaya lampu proteknya nggak kedap-kedip lagi seperti ini. Perbaikan pertama nggak berhasil, kemudian saya lanjutkan untuk memperbaiki lagi. Saya cek lagi di sini kira-kira komponen apa yang rusak. Sebelum saya cek komponen-komponen yang lain, saya coba colokin terus cabut, colokin cabut. Ternyata proteksinya tuh sistem proteksi itu gagal di TV ini pemirsa. Akhirnya TV-nya bisa hidup. Nah, seperti ini.
Alhamdulillahnya sistem proteksinya gagal di dalam TV ini. Terus TV-nya hidup, tapi cuma keluar keluar garis horizontal seperti itu aja, gitu ya. Saya cabut dari arus listrik 220 volt supaya nggak kesetrum. Terus saya coba ukur kira-kira tegangan vertikalnya itu berapa sih sebetulnya. Tegangan horizontal yang elko-nya tadi saya ganti, saya nggak ukur karena saya curiga sama vertikal dulu. Kasus utama kan vertikal ya. Jadi saya mau cek dulu tegangannya berapa. Kalau dicek, saya ngeceknya pakai cara seperti ini supaya pemirsa bisa tahu, lebih enak juga, lebih aman juga. Kaki elko vertikalnya saya solder dengan kabel yang agak panjang. Terus saya balik mesinnya. Terus saya hidupkan TV-nya. Pas proteksinya gagal, nanti kan TV-nya hidup. Nah, pas TV-nya hidup, bagian vertikal biasanya udah dimasuki arus listrik. Coba kita cek. Tuh lampunya kedip-kedip. Nah, dia masih protek nih. Saya akan coba cabut cabut pasang stekernya supaya dia benar-benar lepas dari proteksi. Cek. Sekarang TV-nya udah on ya pemirsa. Sekarang saya cek tegangan vertikalnya berapa. Tegangan vertikalnya terukur 27 volt. Nah, bagus ini. Biasanya tegangan vertikal memang segini sih. 27 volt ya. Moga-moga aja bener. Saya coba cek komponen yang lain, ternyata ada komponen juga yang rusak pemirsa. Ini ada sebuah elko bagian video. Lokasinya ada di dekat playback. Tuh, bagian atas baik-baik aja, cuman kalau misal kita lihat dari bawah, bawah itu udah cembung. Artinya elko ini udah rusak dan harus diganti. 250 volt, 22 mikrofarad. Disinilah lokasinya. Di sini pemirsa nih, tuh di situ dia. Itu yang bulat gede tuh. Di situ elko untuk video. Biasanya tegangannya 180 volt. Makanya dikasih elko yang berukuran 220 volt. Saya juga cek elko ini tadi. Saya coba solder ulang. Pemirsa, kalau misalnya di bawah video ini pemirsa nonton ada barang-barang kayak baju, kayak tas gitu, merchandise dari itu asli dari channel Teknisi Digital. Menggunakan nama Kopio ya, karena nama tokonya Kopio. Untuk next, saya mau juga buat merchandise yang ada tulisannya Teknisi Digital. IC vertikal belum saya ganti ya? Belum. Coba saya tes lagi setelah saya solderin bagian vertikalnya. Coba saya colokin lagi kira-kira normal apa enggak sih. Ternyata begitu saya tes lagi, masih tetap enggak normal pemirsa, masih belum sembuh. Akhirnya sembuh tuh. Setelah saya ganti IC vertikal. Tuh, sembuh kan? Tapi kayak gini jadinya, kayak ada garis-garis gitu dan OSD-nya nggak keluar. Saya heran kok OSD-nya nggak keluar ya. Setelah saya ganti IC vertikal, coba saya lihat tegangan IC vertikal berapa. Oh enggak, saya cek
tegangan horizontal terukur 98 sampai 99 volt. Mungkinkah ada problem di bagian horizontal? Coba ya. Ini pemirsa. Ini adalah horizontal, bagian horizontal, terus dia nyambung ke sini, masuk ke resistor, terus keluar lagi ke bagian resistor juga, terus dia masuk ke sebuah elko. Nah, mungkin elko ini yang bikin tegangannya nggak stabil, nggak pas. Elko-nya berukuran 47 mikrofarad. 10 mikrofarad 50 volt. Elko-nya kayak agak kering gitu. Bagian bawahnya ini udah cekung. Jadi saya mau harus ganti dengan yang baru. Moga aja sembuh. Moga aja tegangannya jadi pas. Ini dia yang baru. Berapa sih tegangan horizontal tuh? Tegangan horizontal tuh harusnya 115 volt pemirsa. Tapi herannya saya di TV ini kayaknya menggunakan menggunakan tegangan itu 95 volt deh. Kok bisa ya? Di situ soalnya ada tulisannya 95 volt pemirsa. Coba ya, udah saya ganti elko yang kecil tadi. Saya cek kira-kira dia sembuh apa enggak. Ternyata juga enggak sembuh pemirsa. Terus kira-kira gimana lagi memperbaikinya? IC vertikal udah diganti. Tapi ternyata rusak lagi IC vertikalnya. Aduh, kacau. Kalau gitu kita bakal lanjutin di video selanjutnya ya pemirsa.